Halo, selamat datang kembali di channel Ruang 13. Channel yang membahas, merangkum dan menceritakan kembali alur sebuah film. Pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Message Man. Film ini menceritakan seorang pensiunan pembunuh bayaran yang hidup di laut bebas untuk menjauhkan dirinya dari masa lalu yang kelam. Film ini dirilis pada November tahun 2018. Dan dibintangi oleh aktor-aktris ternama dari dalam dan luar negara. Oke, tidak usah berlama-lama, letakkan rebahan dan siapkan bantal serta guling kalian dan check it out. Film ini diawali dengan seorang pria kulit putih, bernama Ryan yang berlabuh dengan kapalnya yang rusak di sebuah pulau kecil. Hari itu Ryan memutuskan mengendarai bot kecil guna membetulkan sesuatu alat di kapalnya yang rusak kepada mekanik setempat, yang diperankan oleh Happy Kusnandar. Dia pun membayar sejumlah uang yang sudah disepakati mereka berdua dan akan diambil kembali 2 hari kemudian. Lantas Ryan berjalan menuju beberapa penjual yang ada di kampung tersebut. Di perjalanan, dia dikejutkan seseorang anak kecil yang tiba-tiba memegang tasnya dari belakang. Dia pun refleks kaget dan membuat anak kecil itu terjatuh. Anak itu bernama Doni dan diperankan oleh Aji Santoso. Doni pun menawarkan bantuan untuk menemani Ryan jalan-jalan. Saat Ryan dan Doni sedang membeli beberapa keperluan, mereka bertemu dengan ibunya Doni yang bernama Jenti, yang diperankan Agni Pratista, bersama adiknya Doni, yang bernama Dewi, diperankan oleh Zahira Alika. Mereka pun kemudian saling berbincang-bincang. Kemudian mereka mengundang Ryan untuk mampir di rumahnya, namun dia menolaknya. Lantas Ryan kembali ke kapal bersama Doni untuk menaruh barang yang tadi sempat mereka beli. Malam pun tiba, lantas Ryan memutuskan menerima ajakan Doni untuk makan malam di rumahnya. 2 hari kemudian, Doni membantu Ryan mengambil alat yang kemarin sudah dibetulkan oleh mekanik setempat. Namun kemudian Ryan mengembalikannya karena kurang memuaskan. Di waktu yang bersamaan datanglah anak buah rentenir preman setempat untuk menagih utang dan membawa anak gadis dari seorang korban karena tidak bisa membayar utangnya. Banyak anak gadis yang diambil kemudian disekap di kapalnya karena tidak sanggup membayar hutang. Kemudian diperdagangkan kepada laki-laki hidung belang. Bos preman-preman tersebut adalah Le, yang diperankan oleh Ferdi Sulaiman. Scene berganti kepada Doni yang menangis karena ayam kesayangannya dimakan anjing liar. Kemudian mereka memutuskan untuk menjaga ayam Doni di malam hari. Keesokan harinya Ryan bersama Doni pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan. Kemudian dimasukkan ke dalam gerobak dan didorong oleh Doni di seberang jalan. Saat Doni menyeberang ada sebuah mobil melaju sangat kencang. Kemudian menabrak Doni hingga terpental. Doni pun pingsan tak sadarkan diri dengan badan yang sudah berlumuran darah. Ryan yang marah kemudian melempari mobil tersebut hingga mengenai kaca spion sampai pecah. Pecahan kaca spion tersebut mengenai wajah sang sopir. Ternyata mobil itu dikendarai oleh preman anak buah rentenir yang kejam. Lantas preman tersebut pun marah kemudian turun dari mobil tersebut untuk membunuh Ryan. Ryan pun menyadari hal tersebut lantas mereka berkelahi dengan brutal. Preman itu pun tewas di tangan Ryan. Namun ada satu preman yang berhasil memotret Ryan. Kemudian Ryan membawa Doni ke rumahnya.
Di sana Genti menceritakan tentang preman rentenir yang menabrak Donnie kepada Ryan. Ryan pun berjanji akan membawa Genti dan anak-anaknya ke tempat yang aman. Lee pun mengetahui keberadaan Ryan dari foto yang diberikan anak buahnya. Lee kemudian mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Ryan. Dan salah satunya adalah teman Ryan seprofesi dulu ketika menjadi pemburu hadiah. Namun semua pembunuh bayaran tersebut tewas di tangan Ryan. Lantas Lee mengirim beberapa orang untuk menculik Donnie dan adiknya guna memancing Ryan. Setelah mengetahui bahwa Donnie dan Dewi diculik, Ryan pun pergi untuk menyelamatkannya. Ryan mencari Donnie dan Dewi di kapal milik Lee. Tak sengaja Ryan memasuki kapal tempat menyekap para gadis yang akan diperjualbelikan. Lantas dia pun menyelamatkan para gadis tersebut. Kemudian Ryan meminta bantuan teman seprofesinya yaitu seorang sniper. Dengan dibantu seseorang supir bajai, Ryan pergi ke sebuah gedung untuk menyelamatkan Dewi. Ryan sempat dihadang beberapa anak buah Lee. Namun berkat bantuan dari temannya Dewi pun selamat. Setelah menyelamatkan Dewi, Ryan kemudian pergi ke sebuah klub malam di mana Donnie dan Lee berada. Ryan pun meminta Adi si sopir bajai untuk menyamar menjadi orang kaya agar bisa masuk ke klub tersebut. Lantas Adi pun memberikan uang yang sudah diberi semacam bom chip mini kepada penjaga klub tersebut. Lantas Ryan masuk ke klub dan sudah dihadang beberapa anak buah Lee. Baku tembak pun terjadi antara anak buah Lee dan Ryan yang dibantu teman snipernya. Ryan yang sempat terkena tembakan kemudian sampai di tempat Lee dan Donnie berada. Ryan yang sudah tertembak terpojok oleh Lee dan hampir tewas. Saat Ryan terpojok, Donnie yang berhasil melepas ikatannya kemudian mengambil busur panah dan menembakkannya ke arah Lee. Lee pun sekarat terkena busur panah yang dilepaskan oleh Donnie. Lantas Ryan menebasnya hingga tewas. Donnie pun selamat. Film selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen agar Mimin lebih semangat lagi untuk membuat video. Sekian dan terima kasih.